Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatul Akhlak dari kelas 3D Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari program stimulasi perkembangan sosial emosional pada anak usia 6 tahun. Pada stimulasi kali ini saya memilih program yang ada di STPPA pada anak usia 5-6 tahun, yakni memperlihatkan kehati-hatian kepada orang lain. Saya mengambil STPPA itu karena kebetulan di sini anak yang saya stimulus itu memiliki latar belakang yang mudah percaya kepada orang lain. Jadi saya mengambil STPPA yang sesuai dengan umurnya, yakni usia 5-6 tahun, yang menunjukkan kehati-hatian kepada orang lain yang belum dikenal. Metode yang saya ambil pada program stimulasi kali ini yakni mengajak anak dengan permainan kooperatif. Kita lanjut pembahasan yang lebih dalam. Sebelumnya kita akan mengenal tentang permainan kooperatif. Permainan kooperatif adalah permainan yang melibatkan suatu interaksi sosial dalam suatu kelompok dengan suatu perasaan, identitas kelompok, dan aktivitas yang terorganisir. Dengan melihat latar belakang si anak, saya bertanya kepada orang tuanya. Ternyata anak itu mudah percaya kepada sembarang orang. Jadi di awal saya stimulus, kondisinya dia itu mudah sekali percaya kepada sembarang orang, meskipun dia itu baru menemui orang tersebut gitu. Kemudian di pertemuan yang kedua, saya menanyakan kepada orang tuanya terlebih dahulu sebelum mendekati anaknya ya. Saya bertanya bagaimana kondisi dia seminggu yang lalu, apakah sudah ada tingkatan tentang menaruh kepercayaan kepada orang lain, dan ternyata alhamdulillah orang tuanya cerita kalau anaknya itu sudah sedikit demi sedikit berubah pikiran dan sudah tahu siapa yang boleh didekati ataupun siapa yang bisa dipercayai begitu. Namun dia tuh ada permasalahan lagi, katanya orang tuanya tuh dia tuh mudah menerima tawaran dari orang lain juga yang lebih menggiurkan gitu. Jadi di sini saya melakukan tindakan, yakni anak akan saya ajak dengan permainan Uno. Nah, dalam permainan itu saya mengajak si anak itu belajar mengumpulkan warna. Uno sendiri itu kan mainan dari balok atom yang ada warnanya. Nah, jadi anak saya ajak mengumpulkan warna, misalnya warna merah, nanti diambil juga warna merah gitu, dikelompokkan dengan warna merah. Terus nanti kalau angkanya sama berarti bisa diambil, seperti itu lah. Tidak hanya bermain saja, saya juga menerapkan dari tindakan itu, dari permainan Uno itu anak terheran-heran, mengapa demikian, kok harus sama, kok harus berbeda gitu. Terus saya kasih ibarat lah, itu ibarat kamu ketika bertemu dengan orang yang di luar gitu. Terus saya juga bilang gini mas, kalau kamu misalnya pengen jajan tapi nggak sama ibu, kamu mending pulang dulu, bilang pada ibu kalau pengen jajan, jangan langsung minta kepada orang yang baru kamu kenal. Saya tidak hanya melakukan bermain Uno di pertemuan ketiga, saya mengajak anak tentang bermain peran.
Sebelumnya saya perlihatkan video animasi. Saya melihatkan animasi tentang Snow White yang dia diberi apel orang lain yang enggak dia kenal, terus ternyata di dalam apelnya ada racunnya, jadi itu menjadi bahaya bagi yang makannya. Maka dari animasi itu dia anak yang saya observasi itu paham kenapa tidak boleh menerima suatu apapun dari orang lain. Ada hal baru yang saya temui pada stimulasi anak usia tadi. Anak saya tuh kok bisa ya anak itu percaya kepada sembarang orang. Anak itu mau aja, misalnya kalau di apa seperti kalau di hal-hal yang menarik, misalnya dia tuh belum punya benda itu, terus ada orang asing lah yang menawari hal yang lebih menarik dari apa yang dia punya, maka dia akan secara tidak langsung dia akan mudah tergiur oleh tawaran tersebut, meskipun orang yang menawarinya itu belum dikenal sama sekali. Selalu saja tergiur, apalagi dengan hal-hal yang baru. Nah, namun semoga saja dengan stimulasi yang saya berikan kepada anak tadi bisa merubah sifat anak yang tidak menaruh kehati-hatian kepada orang lain. Semoga bisa sedikit demi sedikit hilang dari anak tersebut, karena akan sangat bahaya sekali jika anak percaya kepada sembarang orang lain. Orang tua itu selalu mengawasi dengan siapa anak itu bergaul, namun tidak harus melarang anak itu untuk pergi kemana-mana. Cukup perhatikan anak itu dengan siapa dia bergaul, dan tak lupa selalu mengingatkan kalau bergaul dengan sembarang orang itu akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Cukup sekian dari stimulasi saya. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan lembar kerja stimulasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.